Di sebuah persimpangan yang sibuk di pusat kota Jakarta, suasana mulai memanas. Di bawah terik matahari yang menyinari jalanan yang padat, seorang polisi lalu lintas bernama Asep berdiri tegak, memantau kendaraan yang melintas. Asep dikenal sebagai polisi yang keras, dengan pendekatan tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelanggar lalu lintas. Ia tak jarang menegur pengendara dengan nada kasar, bahkan terkadang menggunakan kewenangannya untuk membuat pengendara merasa takut. Hari itu, Asep melihat sebuah motor dinas milik seorang tentara. Motor tersebut melaju dengan kecepatan wajar, tidak ada yang mencurigakan. Namun, Asep yang saat itu sedang mencari sasaran untuk menegur, langsung menghentikan motor tersebut tanpa alasan yang jelas. "Saya minta SIM dan STNK," kata Asep, sambil mendekati motor tersebut dengan langkah tegap. Letnan 2 Budi, yang sedang berkendara, menurunkan kaca helmnya dan melihat Asep dengan wajah tenang. "Tidak ada masalah, Pak." "Semua lengkap," jawab Budi dengan suara tenang, seolah-olah sudah terbiasa dengan interaksi seperti itu. Namun, Asep yang merasa dirinya berkuasa di jalanan merasa terusik. Ia memandang Budi dari atas ke bawah, mencoba mencari alasan untuk menegur lebih jauh. Melihat bahwa Budi adalah seorang tentara, Asep justru merasa semakin terdesak untuk menunjukkan otoritasnya. Tidak ada niat untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, Asep justru mendesak lebih jauh. "Apakah Anda tahu siapa saya? Saya polisi lalu lintas di sini, dan saya yang berhak menegakkan aturan," kata Asep dengan nada yang semakin tegas. Budi yang merasa tidak ada yang salah dengan tindakannya hanya mengangguk. Namun, ia tetap tenang, berusaha untuk tidak memperburuk keadaan. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Tidak ada yang salah dengan saya." Asep yang merasa terus dipandang rendah, semakin kesal. Belum sempat suasana semakin panas, tiba-tiba Kapten Dedi, atasan Budi, muncul. Kapten Dedi yang mengetahui situasi tersebut mendekat dan berbicara kepada Asep dengan suara yang lebih lembut namun penuh wibawa. "Pak, mari kita selesaikan ini dengan cara yang baik. Jangan bawa-bawa masalah pribadi ke dalam tugas," kata Kapten Dedi, memberikan sebuah peringatan yang jelas. Asep merasa terpojok, namun ia tetap berusaha mempertahankan sikapnya yang keras. "Saya hanya menegakkan aturan," jawabnya dengan ketus. Meski suasana sempat tegang, akhirnya Asep harus membiarkan Budi pergi begitu saja. Namun, api kemarahan masih terus membara di dalam hati Asep. Ia merasa dipermalukan di depan bawahannya, dan itu tidak bisa ia biarkan begitu saja. Keesokan harinya, Asep merasa kepalanya penuh dengan dendam. Ia merasa harga dirinya tercoreng setelah kejadian kemarin. Ia berpikir bahwa ia harus menunjukkan siapa yang lebih berkuasa, dan ia tahu kesempatan itu datang ketika ia melihat Budi berjalan santai di trotoar. Tanpa pikir panjang, Asep memutuskan untuk membalasnya. Dalam pikirannya, ia merencanakan untuk menabrak Budi dengan mobil dinasnya, membuat Budi merasakan akibat dari tindakan yang telah membuatnya malu. Asep mengendarai mobil dinasnya dengan hati yang penuh amarah. Saat Budi berjalan di trotoar, Asep memperlambat mobilnya dan mengarahkan roda mobil ke arah Budi. Tanpa ada rasa penyesalan, ia menabraknya dengan sengaja. Bunyi keras terdengar saat mobil menabrak tubuh Budi yang terjatuh dengan keras ke trotoar. Darah mengalir dari pelipisnya, dan tubuhnya terkulai lemas. Kejadian itu mengejutkan banyak orang yang berada di sekitar lokasi. Beberapa warga berlari mendekat dan mencoba memberikan pertolongan,
sementara Asep segera melarikan diri dari tempat kejadian. Di dalam mobil, Asep merasakan gemetar. Hatinya berdegup kencang, namun rasa puas karena berhasil membalas dendam sementara itu mendominasi pikirannya. Namun, ia tidak tahu bahwa tindakannya tersebut akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. Beberapa jam setelah kejadian, polisi menerima laporan mengenai insiden penabrakan tersebut. Asep segera dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Di dalam ruangan penyidikan, Asep duduk gelisah, merasa ada yang salah. Ia tahu bahwa tindakannya bisa berujung pada masalah besar, tapi ia tetap mencoba menyangkalnya. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Asep? Tanya salah satu perwira penyidik dengan nada serius. Asep menjawab dengan suara gemetar, itu kecelakaan. Saya tidak sengaja menabraknya. Namun, perwira itu sudah mendengar berbagai laporan saksi mata yang menyebutkan bahwa insiden tersebut tidak mungkin terjadi secara tidak sengaja. Beberapa saksi melaporkan bahwa Asep sengaja menabrak Budi, dan itu jelas merupakan sebuah tindakan balas dendam. Sementara itu, rekan-rekan tentara Budi yang mendengar kejadian tersebut mulai mendatangi kantor polisi. Mereka datang dengan niat mencari keadilan untuk rekannya yang telah disakiti. Suasana di kantor polisi semakin memanas saat kelompok tentara itu memasuki ruangan penyidikan mencari Asep. Mereka sudah datang, bisik salah satu perwira kepada Asep, memberikan peringatan. Tiba-tiba, pintu ruang penyidikan terbuka dengan keras, dan sejumlah tentara yang sudah tidak sabar menyerbu Asep. Mereka memukulinya tanpa ampun, menendangnya ke lantai, dan membuatnya tak berdaya. Asep yang sebelumnya terkenal dengan keangkuhannya, kini hanya bisa terdiam menerima pukulan. Para polisi yang berada di ruangan itu hanya bisa menonton dengan perasaan cemas, tidak berani campur tangan. Asep terkapar di lantai, tubuhnya penuh luka lebam. Pukulannya begitu keras sehingga ia kesulitan untuk bernapas. Darah mengalir dari mulutnya, dan tubuhnya terasa lemas. Para tentara yang melihatnya, meskipun puas dengan balas dendam mereka, tidak merasa lega. Mereka tahu bahwa tindakan mereka akan berakibat buruk bagi semua pihak. Setelah beberapa waktu, seorang perwira tinggi memasuki ruangan dengan sikap dingin. Ia mengumumkan bahwa Asep akan dinonaktifkan dari tugasnya sebagai polisi. Pak Asep, berdasarkan hasil penyelidikan, Anda dinonaktifkan dari kepolisian. Anda telah melanggar hukum, kata perwira itu dengan nada tegas. Asep yang sudah tidak berdaya hanya bisa menatap kosong. Ia merasa terbuang. Dulu, ia adalah seorang polisi yang dihormati, tetapi kini ia hanyalah seorang tahanan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Asep dihadapkan di pengadilan. Ia duduk dengan lesu di kursi terdakwa, merasakan ketegangan yang tak bisa digambarkan. Di ruang sidang, Budi hadir sebagai saksi utama. Meskipun menjadi korban, Budi tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa benci terhadap Asep. "Apa yang Anda rasakan, Pak Budi?" tanya hakim. Budi menjawab dengan tenang, "Saya hanya ingin keadilan, tidak ada kebencian dalam diri saya. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tentara." Asep merasa tertekan. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Semua bukti sudah menunjukkan bahwa ia bersalah. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis yang berat. Demi kepentingan hukum dan keadilan, Asep divonis 5 tahun penjara, denda, serta pencabutan haknya sebagai anggota kepolisian, kata hakim dengan suara tegas. Asep mendengus kesal,
Namun ia tahu bahwa itu adalah hasil dari perbuatannya. Setelah vonis dijatuhkan, ia merasa hidupnya berubah dalam sekejap. Dari seorang polisi yang berkuasa, kini ia hanyalah seorang tahanan. Setelah pengadilan selesai, Budi mendekati Asep, memberikan tatapan yang dalam. "Semoga Anda bisa belajar dari semua ini," kata Budi pelan. Asep hanya bisa menundukkan kepala, merasakan beban berat di pundaknya. Ia menyadari bahwa keangkuhannya telah menghancurkan hidupnya, dan ia harus membayar harga yang sangat mahal. Hari-hari berlalu setelah vonis dijatuhkan, dan Asep mulai merasakan ketidaknyamanan yang mendalam di balik jeruji besi. Penyesalan tidak datang begitu saja, tetapi perlahan menyusup ke dalam pikirannya seiring berjalannya waktu. Setiap malam di sel, Asep teringat akan keangkuhannya yang telah membawa kehancuran tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa tindakannya telah merusak karir dan nama baiknya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Sementara itu, Kapten Dedi dan para tentara yang terlibat dalam peristiwa tersebut merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Meski mereka puas dengan keputusan pengadilan, namun mereka tetap merasa prihatin dengan kenyataan bahwa Asep yang semula berada di posisi kekuasaan kini harus merasakan pahitnya hidup di balik penjara. Kapten Dedi sendiri tidak menyimpan dendam terhadap Asep. Ia menganggap bahwa apa yang terjadi adalah pelajaran bagi semua pihak agar tidak meremehkan kewibawaan yang harus dijunjung tinggi dalam tugas masing-masing. Di luar penjara, kabar mengenai kasus Asep menyebar luas, menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menganggap bahwa hukuman yang diterima Asep tidak sebanding dengan tindakannya yang melanggar hukum, sementara lainnya berpendapat bahwa ini adalah pembelajaran penting bagi aparat penegak hukum untuk selalu bertindak adil dan bijaksana. Kasus ini menjadi refleksi bagi banyak orang tentang pentingnya mengendalikan emosi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, terutama dalam profesi yang berhubungan dengan penegakan hukum. Budi, yang telah lama berusaha untuk tidak terlibat dalam pertikaian lebih lanjut, merasa lega bahwa hukum akhirnya bekerja dengan baik. Namun, ia juga merasa bahwa kejadian ini memberi pelajaran berharga tentang pentingnya profesionalisme dalam menghadapi setiap situasi, terutama ketika emosi bisa dengan mudah terpicu. Budi tidak ingin menjadi orang yang penuh dendam, dan ia berharap agar Asep bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara yang benar dan mendapatkan kesempatan untuk berubah setelah menjalani hukumannya. Bagi Budi, perdamaian sejati datang dari dalam diri, dan bukan dari balas dendam atau kekerasan.